Balik lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra, tentunya hanya di channel YouTube Rumah Sakit IMC atau RSIMC ya. Dimana di sini kita selalu menghadirkan dokter-dokter ahli spesialis dari Rumah Sakit IMC, dan kali ini saya masih ada di Rumah Sakit IMC Tangerang bersama seorang dokter yang panggilannya sih Dokter Gilang. Cuma nama lengkapnya tuh Dokter Muhammad Sri Herlambang. Halo dok. Halo, hai. Jadi kalau pasien cari dokter Gilang. Herlambang. Oh, Dokter Herlambang. Jadi kalau misalnya nanti sobat IMC ke Rumah Sakit IMC ya carinya Dokter Herlambang dulu. Betul. Nanti kalau udah akrab, Oke. Langsung akrab kok. oh langsung akrab ya. Baru deh panggilnya Dokter Gilang gitu ya. Oke. Dokter Gilang ini adalah spesialis bedah urologi ya dok ya. Betul sekali. Makanya sekarang kita akan ngomongin tentang nyeri saat buang air kecil. Ya, boleh. Kadang-kadang nih dianggap sepele nih dok. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu tuh kalau masih kecil gitu ya, katanya kalau pas nyeri saat buang air kecil itu karena pipis sembarangan. Bisa. ya, benar gak sih dok? Dulu ada mitos kayak gitu ya. Ya, pakai cowok-cowok tuh kalau pipis sembarangan nanti pipisnya sakit gitu. Bener. Betul. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari segi medis ini, kenapa dok? Sebenarnya faktornya banyak untuk nyeri buang air kecil. Cuman emang paling sering itu memang karena infeksi paling sering. Bisa infeksi pada perempuan, laki-laki itu berbeda biasa infeksinya. Kalau perempuan paling sering itu infeksinya karena keputihan bisa, ya kan? Kalau keputihan akhirnya infeksinya dari saluran reproduksi dia akan ke saluran kemih, akhirnya jadi infeksi. Kalau laki-laki biasanya faktornya bisa karena adanya infeksi pada prostat atau prostatitis, ya kan? Atau bisa juga yang bisa bikin kaget kencing tuh ada batu bisa, ya kan? Batu pada saluran kemih juga bisa membuat kencingnya jadi sakit, gitu. Oke. Kalau kita ngomongin infeksi dulu deh. Infeksinya ini karena apa biasanya dok? Nah biasanya kalau infeksi itu paling sering ada dua, bakteri dari dalam atau dari luar. Oke. Nah kita ngomong dulu biasanya pada perempuan. Nah biasanya kalau pada perempuan ini paling sering mayoritas karena infeksi dari luar dia. Tadi saya bilang karena dia ada keputihan, sehingga adanya keputihan yang terus, kita katakan keputihan tuh ada dua macam. Ada keputihan yang normal sama tidak normal. Nah kalau keputihan tidak normal tuh seperti contohnya dia ada bau, ada berwarna atau ada gatal. Nah frekuensi yang terlalu sering ini mengakibatkan adanya transmitted bakteri dari lubang reproduksi ke lubang saluran kemih, sehingga bakteri itu akan naik ke atas. Nah, ketika naik ke kantung kencing, terjadi adanya akumulasi, ya kan, ada bergelombol. Nah, ketika itulah timbul ada suatu rasa inflamasi atau rasa infeksi pada kantung kemih, ya kan, sehingga menimbulkan infeksi, begitu. Dan yang kedua juga, biasanya kalau perempuan itu kan paling sering itu kalau buang air kecil. Suka ditahan, ya paling sering tuh, ya tuh lihat ya sobat IMC, ya. Oh gitu, itu ngaruh juga ya dari nahan pipis ya? Kalau sekali dua kali sih oke, cuman kalau terus-terusan, ya kan, air urin itu sebenarnya steril pada basicnya. Cuma kalau terlalu lama dipendam, akhirnya didiamin terus, suka nahan, akhirnya lama-lama terbentuk kolonasi bakteri dalam situ. Sama kayak perasaan, kalau dipendam terus juga ya dok ya. Betul. Rasanya kan jadi infeksi hati nanti. Infeksi hati, bisa. Oke. Gitu. Oke, jadi ini nggak bisa dianggap remeh sebenarnya ya dok ya. Sebenarnya orang-orang sampai sekarang memang masih menganggap suatu hal yang remeh. Betul. Saya. Kayaknya udah biasa, ntar juga sembuh sendiri gitu kan. Nah, tapi emang kita ini harus sering ngasih edukasi ke pasien atau ke orang-orang yang awalnya tidak mengerti bahwa akibat daripada infeksi saluran kemih yang terus menerus ini, ya kan, bisa berakibat suatu hal yang fatal. Contoh misalnya lama-lama dari infeksi saluran kemih yang terus-terus ini menjadi batu bisa, ya kan, ketika ada saluran batu mungkin ada sumbatan akhir di saluran kemih, akhirnya berakibat batu semakin besar, atau bisa juga berakibat dari penurunan fungsi ginjal itu sendiri. Nah, makanya ini kita pentingnya edukasi di sini gitu. Berarti kan nggak bisa didiemin nih. Ya. Jadi kapan dong? Maksudnya apa ya? Alarmnya tuh kapan kita harus segera memeriksakan diri ke dokter? Sebenarnya kalau
screening yang rutin sih nggak ada ya. Cuman kalau misalnya lebih ke arah lifestyle modifikasi. Tapi kalau misalnya emang ada keluhan, boleh langsung datang ke keluhan seperti apa yang biasanya tuh sampai datang ke dokter? Keluhannya satu pasti sakit pada kencingnya, namanya disuri. Jadi ketika dia sakitnya bisa macam-macam. Bisa awal kencing, bisa pada saat kencing terus-terusan, atau pada akhir kencing. Satu. Yang kedua anyang-anyangan, pernah dengar kan anyang-anyangan? Iya, kayak mau pipis tapi kok keluarnya dikit gitu ya dok. Perasaan tidak tuntas pada air kencing juga bisa. Atau bisa juga sampai mengakibatkan buang air kecil yang terus-terusan banyak juga bisa. Nah jika udah ada keluhan seperti itu, apalagi ditambahi ada yang nyeri pada bagian perut bagian bawah, sampai nyeri bagian pinggang, sampai ada yang timbul reaksi inflamasi, contoh sampai demam, langsung deh ke. Bisa sampai demam ya? Bisa dong. Bisa kan kita ngomongin bakteri. Kalau bakteri kan infeksi pasti bisa sampai demam. Maka dari itu harus langsung segera konsultasi ke spesialis urologi. Saya sarankan memang harus ke spesialis urologi karena nanti akan dilakukan pemeriksaan yang lebih tepat seperti itu. Jadi kalau sobat IMC belum tahu nih ya, mungkin ada yang mengalami hal seperti ini, sebaiknya langsung ke spesialis urologi biar penanganannya juga lebih ini ya dok ya, lebih spesifik lagi. Lebih komprehensif gitu. Pasien yang paling parah yang pernah dokter tangani pas begitu dia datang kondisinya udah kayak gimana? Tadi ya saya bilang ini akibat komplikasi. Jadi ya kalau memang awalnya baru sakit sih mungkin oke kita kasih antibiotik, lifestyle edukasi mungkin dia lebih enak kan. Cuman kalau lama-lama dia infeksi saluran kemih terus menerus, pada laki-laki juga akhirnya timbul batu dia, ya kan? Nah batu itu bisa berasal dari tadi. Dari ginjal bisa turun ke bawah. Jadi ketika ada batu di saluran kemih, nah batu itu jadi bisa sebab akibat. Bisa infeksi mengakibatkan batu bisa, atau batu mengakibatkan infeksi bisa. Contoh, ketika batu itu terbentuk di dalam ginjal, batu itu ada sifat batu infeksi atau batu bukan infeksi. Nah kita nggak tahu nih batunya nih jenisnya apa. Ada batu yang infeksi, ada batu bukan infeksi. Ketika nih batu jenisnya yang batu infeksi, otomatis dia bisa mengakibatkan respon inflamasi sehingga mengakibatkan urinnya jadi keruh, ya kan, lalu ginjalnya sampai bernanah karena ada batu sumbatannya itu sendiri. Akibatnya ya jadi infeksi juga kan akhirnya. Pernah dokter ada pasien datang kayak gitu? Sering, banyak banget. Kita ini iklim tropis. Jadi maksud saya apa ya? Iklim berpengaruh dok? Ya kita kan bukan negara 4 musim, kita kan 2 musim kan. Negara kemaraunya kan terlalu panjang kita kan, bisa 6 bulan. Terus musim dingin itu juga kan nggak jelas juga kan. Iya benar-benar. Otomatis tingkat dehidrasi kita akan lebih tinggi. Ya kan, memang tubuh kita kadang-kadang tidak mengalami, kita ngerasa nggak seperti orang dehidrasi, tapi tubuh kita, sel-sel kita memang mengalami dehidrasi itu. Kalau ngomongin dehidrasi berarti kan kita perlu juga cukup banyak cairan. Betul. Ini berpengaruh, kita minum air banyak dengan kita kekurangan minum akan berpengaruh juga nih sama infeksi saluran. Bagian dari treatmentnya salah satunya adalah selain antibiotik juga disarankan untuk minum air putih yang banyak. Kurang lebih kalau laki-laki 3-3,5 liter per hari. Kalau perempuan cukup 2,5 sampai 3 liter per hari. Kenapa laki-laki harus lebih banyak? Karena kan pasti berat badannya lebih tinggi daripada wanita. Dan aktivitas pun lebih besar banyak laki-laki daripada wanita. Iya betul. Oke, setuju kan? Setuju. Gitu. Apa perlu salaman dulu kita biar sah? Boleh nanti ya. Oke. Oh gitu dok. Oke. Jadi itu tadi ya. Begitu misalnya sudah sampai ke dokter nih, ke spesialis urologi, berarti yang perlu diperbaiki pertama adalah lifestyle-nya dulu. Ya pasti. Kita cari tahu dulu sebabnya apa, ya kan? Tadi saya bilang kalau perempuan apa ada keputihan atau tidak, nahan kencing atau tidak. Kalau laki-laki apakah dia ada nyeri pinggang atau bisa juga ada batu juga bisa, ya kan? Tadi ada kalau laki-laki juga infeksi pada prostat, ya kan? Atau kita sebut prostatitis, bisa juga. Berarti prostat penyebabnya ya, misalnya laki-laki prostat, perempuan keputihan, itu harus dihandle dulu dok? Iya, makanya kita harus lakukan beberapa pemeriksaan yang menunjang. Contoh, misalnya kita akan cek urin pertama kali. Jadi kita ada keluhan, kita akan cek urin dulu. Setelah cek urin keluar, lalu kita USG. USG pada bagian saluran kemih, gitu. Kalau memang USG didapatkan ada infeksi atau ada sesuatu yang menjanggal, mungkin kita masuk ke CT scan, gitu. Jadi ada step-stepnya. Makanya harus langsung konsultasi ke, saya saran sih langsung ke urologi supaya biar jelas step-stepnya.
Oke, gitu. ya. Balik lagi berarti ke lifestyle itu tadi yang betul. yang perlu dibenahi, ya kan? Lifestyle itu termasuk juga tadi itu minum air putih itu tadi ya dok ya? Yeah. Itu masuk ke lifestyle juga. Selain minum air putih, kemudian juga lifestyle itu kan biasanya berhubungan dengan makanan sehat, olahraga, tidur cukup, hindari stres, ya kan? Ada apa lagi nih? Poin apa lagi yang harus diperhatikan? Ya, jadi benar kalau kita untuk mencegah salah satu infeksi saluran kemih, biasanya satu ya pasti intake yang cukup, air putih yang cukup. Yang kedua adalah jangan kencing, jangan buang air kecil tuh jangan, ya kan. Terus yang ketiga hindari dulu penyebabnya dari mana. Kalau keputihan kan perempuan sering tuh keputihan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu harus sering konsul ke dokter kandungan untuk keputihannya sebelum jadi infeksi. Lalu yang keempat, biasanya ada berapa makanan yang bisa ngaruh ke apa dok? Ya contoh misalnya beda sama batu ya. Kalau keputihan, kalau infeksi itu biasanya makanan yang pedas atau yang bersantan atau asam. Ya itu ngaruh kadang-kadang, bukan ke lambung doang. Makanya kita kalau ada pasien dengan infeksi saluran kemih itu kadang di USG sudah sampai kantung kencing yang menebal, infeksi. Biasanya saya suruh gitu, saya edukasi ke pasiennya jangan makan pedas atau ya, lalu yang acidic atau yang asam sama yang santan. Kayaknya itu bagian dari treatment juga. Oke. Makanan perempuan semua itu. Nah itulah makanya pasien perempuan emang. Lebih banyak perempuan. Yes. Ya, pada realitanya banyak saya perempuan. Banyak banget, serius. Pengobatannya apa aja sih dok biasanya? Kalau misalnya kita lihat dari infeksinya itu, setelah tadi saya bilang step-stepnya udah dilakuin, dijalanin nih, ya kan. Kalau misalnya ternyata hanya pure infeksi aja, ya berarti kita kasih antibiotik yang adekuat. Biasanya kita lihat dulu gunungan antibiotiknya yang cocok apa. Apakah pasien tersebut ada alergi antibiotik, kita berikan yang cocok untuk kasus saluran kemihnya. Memang mungkin agak lumayan ya, mungkin bisa 1 minggu sampai 2 minggu pemberian antibiotiknya. Lalu kita berikan juga obat-obatan untuk pengurang keluhan. Pasti kalau misalnya memang dia kencingnya tidak tuntas, kita kasih obat buat kencing tuntas. Kalau ada sakit pada saat kencing, kita kasih obat sakitnya juga. Tapi kalau misalnya ternyata dari USG-nya terbentuknya ada sesuatu yang lain, contoh penyebab infeksi, misalnya ada batu, ya berarti kita harus beresin itu penyebabnya. Gitu. Bukan dengan antibiotik, berarti dengan tindakan yang lain sesuai dengan hasil pemeriksaannya itu tadi ya. Oke. Jadi ya kalau ditanya tipsnya menjaga supaya saluran kemih itu sehat, kemudian juga kita terhindar dari infeksi, ya balik lagi ke gaya hidup. Betul. Ya, satu lagi, mungkin ada tambahan lagi kalau buat perempuan ya, biasanya kan biasanya penyakit perempuan yang paling sering. Usahakan setiap buang air kecil itu diganti dalamannya. Itu lebih bagus. Jadi contoh nih, ibu nih misalnya pada ngantor nih, ya kan, bawa aja selipan misalnya 2 atau 3 dalaman. Setiap buang air kecil di kantor ganti, atau enggak setiap kali, misalnya setiap 2 kali diganti. Kan di kantor kan masih dingin tuh. Soalnya kan kalau dipakai seharian pakai itu aja juga akan jadi lembab, yang akhirnya memicu keputihan ya dok ya. Apalagi kalau misalnya lagi ada keputihan juga, aktivitas terlalu berat juga di kantor, apalagi itu bisa memicu juga. Nah, terus hindari pembersih. Jadi pembasuh lah ya. Betul. Organ reproduksi itu ada tingkat keasaman. Tingkat keasaman itu berfungsi untuk mencegah bakteri. Untuk membunuh bakteri. Ketika kita memakai obat pembersih dengan pH yang basah, dia akan dilawan kan. Otomatis asamnya akan turun. Sehingga bakteri itu akan semakin gampang berkembang. Jadi kalau mau nyuci pakai air biasa aja. Gak usah pakai air yang itu. Kalau menurut saya loh ya. Jadi mendingan pakai air biasa lebih bagus, jaga kelembabannya, jaga supaya kering, sama diganti dalamannya. Itu lebih oke. Terus itu hal yang simpel, tapi ngaruh banget. Serius, ya. Ngaruh banget. Ini penting banget nih buat para Simple perempuan ya. Jadi itu tadi ya, minum air putih yang banyak dan terutama untuk perempuan perhatikan kebersihan organ reproduksi dengan cara mengganti dalaman, plus juga membasuh dengan air
biasa aja, yang lebih natural dan alami ya dok ya. Oke, mudah-mudahan kita semua sehat deh saluran kencingnya supaya nggak terjadi infeksi ya dok ya. Jadinya nggak sering-sering ketemu dokter Gilang. Kata dokter jangan. Tapi kalau mau ketemu sama dokter Gilang, jangan lupa bisa cek jadwalnya itu di www.imc.id. Jangan lupa carinya dokter Herlambang ya, Muhammad Sri Herlambang. Nggak ada dokter Gilang. Nggak ada dokter Gilang. Nanti baru. Oke. Terus bisa juga follow Instagramnya @rs.imc dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di RSIMC. Tapi nama Instagram dokter Gilang atau dokter Herlambang? Ada ya Instagram pribadi sama Instagram untuk ini. Kayak anak zaman sekarang ada second account. Bukan. Maksudnya untuk Instagram edukasi. Saya punya sendiri tim edukasi. Namanya Dokter Herlambang. Dokter titik Herlambang. SPU. Oke. Kalau gitu Sobat IMC, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Dokter Gilang atau Dokter Herlambang, spesialis urologi yang membahas tentang nyeri saat buang air kecil yang ternyata akibat dari infeksi saluran kencing yang memang harus dijaga ya. Oke, saya Leni Diandra, kita pamit di IMC Podcast Corner. Sampai jumpa.